Saya khawatir nanti, maaf ya, dibumbu-bumbuin politik, dikait-kaitkan dengan IKN, dikait-kaitkan dengan macam-macam dan lain sebagainya. Sudah viral berita penundaan, wacana penundaan dan lain sebagainya, penundaan pemilu, itu kurang lebih barangkali lebih dari seminggu. Energi masyarakat, energi parpol, energi teman-teman, sahabat Adi Warman, itu sudah terkuras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Yulita di program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan vlog ofisial Adi Warman. Melalui penelusuran hukum akan membahas permasalahan terkait yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Vlog ini bertujuan untuk menghadirkan permasalahan keadilan untuk semua dari sudut pandang hukum. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai tinjauan yuridis penundaan pemilu 2024. Mari kita simak tayangan berikut ini. Jangan lupa untuk mencoblos di hari ini 2 tahun dari sekarang tanggal 14 Februari 2024. Yuk kita sama-sama sukseskan pemilu serentak 2024. Wacana penundaan pemilu 2024 dari 3 ketua umum partai politik ramai-ramai direspon sejumlah pihak. Pada saat pandemi kian mengarah menjadi endemi, usulan penundaan pemilu 2024 justru kian panas. Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Yang namanya orang usulan masa nggak boleh ada usulan. Oke. Yang namanya partai politik ya pasti mendengarkan usulan orang. Oke. Kita ini dipilih orang. Atas nama apa elit-elit partai melakukan manuver untuk memperpanjang masa jabatan presiden? Deklarasi tersebut merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Lantas apa konsekuensinya bila wacana penundaan pemilu ini terwujud? Yang saya khawatirkan justru kalau pemilu itu ditunda, ini sangat potensial terjadi kios politik yang cukup luar biasa gitu ya, yang tidak berkesudahan. Tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat, jabatan, dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana yang didengarkan? Sahabat Serambi Adi Warman, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman, yang mana beliau akan menjelaskan pada tema kita kali ini. Baik, Pak Adi Warman ini adalah seorang ahli hukum atau praktisi hukum yang menjabat sebagai tim ahli Dewan Pertimbangan Presiden. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Amel? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Alhamdulillah. Pak Adi, sebelumnya saya mau berterima kasih nih ke Pak Adi. Di sela-sela kesibukannya Bapak ini udah menyempatkan nih ada di Serambi Adi Warman kali ini. Terima kasih kembali. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga sehat selalu Pak ya, biar bisa terus memberikan masukan dari segi hukum gitu untuk masyarakat semua, terutama buat sahabat Serambi Adi Warman Pak. Siap, insya Allah. Baik Pak, barusan kan kita sudah sama-sama menyaksikan cuplikan tayangan bahwasannya ada beberapa partai politik yang mengusulkan untuk menunda pemilu 2024. Selain itu, akibat dari pandemi COVID yang berkepanjangan juga membuat keterpurukan ke berbagai persoalan seperti dari segi ekonomi,
yang semakin memanas ikut menjadi persoalan untuk menunda pemilu 2024 nih Pak. Nah Pak, menurut tinjauan hukum, bisa atau enggak saat ini KPU atau pemerintah menunda pelaksanaan pemilu, maksud saya di 2024? Monggo Iya, Pak. menarik ya. Bisa atau tidak Iya. pemerintah atau KPU menunda pelaksanaan pemilu. Kita akan lihat dari kacamata hukum, dalam hal ini hukum tata negara. Pertama yang harus kita lihat adalah amanat Undang-Undang Dasar 45. Kita lihat coba pasal 22E. Nah, di dalam pasal 22E itu sudah sangat jelas, ayat 1-nya mengatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Artinya apa? Artinya hanya 5 tahun. Nggak 5 tahun sekali, nggak bisa 4 tahun setengah, nggak bisa diperpanjang jadi 6 tahun atau tambah 2 tahun jadi 7 tahun. Nah, ini adalah hukum positif yang sudah ditindaklanjuti dengan ketentuan, dengan undang-undang pemilu. Berarti tidak boleh dikurangin atau ditambahkan ya Pak Iya, waktunya? ini hukumnya. Kita lihat coba di undang-undang pemilu. Ya, di undang-undang pemilu pasal 167 ya. Itu udah sangat jelas juga ayat 1-nya. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, kalau ada orang yang mengusulkan atau berteriak untuk berbacana, ya menurut hemat saya dari kacamata hukum tata negara, tidak elok kalau berteriak di luar. Saya yakin yang bicara itu, partai-partai yang bicara itu, dia paham. Amandemen dulu Undang-Undang Dasar 45, perbaiki dulu Undang-Undang Pemilunya, baru bisa dilakukan. Dan itu butuh waktu. Ya, itu butuh waktu, butuh tenaga, energi, dan lain sebagainya. Ya, jadi, kalau teriak usul ya sah aja usul, tapi saya menganggap kurang elok lah, kurang bijaksana lah dalam kondisi kita pandemi seperti ini. Tadi kata keterpurukan ekonomi dan lain sebagainya, membuat wacana ya untuk pemilu ditunda atau diperpanjang jabatan presiden dan sebagainya. Ya. Saya jujur ya, tidak mau masuk ke dalam ranah politiknya. Saya akan bicara secara yuridis sudah sangat jelas. Tadi pasal 22E itu mengatur sedemikian rupa, di pasal 167 ayat 1 juga Undang-Undang Pemilu udah dengan tegas 5 tahun. Ya, jadi nggak perlu lagi diteriaki untuk yuk penundaan dan sebagainya. Gitu loh, Mbak Amel. Baik. Walaupun dengan alasan pandemi COVID seperti ini ya Pak? Jangankan pandemi COVID, perang aja. Ya, dalam artian terjadi perang di Jakarta atau di Indonesia, itu nggak bisa sebelum amandemen undang-undang. Kan negara kita negara hukum. Betul. Ya, tidak ada alasan yuridis yang memperboleh penundaan pemilu. Baik, berarti harus tetap 5 tahun nih sahabat ya, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih, pas 5 tahun ya Pak. Betul. Baik, Pak, jika ditinjau nih Pak dari sudut hukum tata negara, kalau memang ingin melakukan penundaan pemilu 2024, apa yang harus dilakukan Pak? Partai-partai politik ya yang ada perwakilannya di DPR tentunya, ada wakil-wakil rakyatnya di sana, wakil-wakil anggotanya di sana, harus melalui mekanisme mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 melalui MPR, ya diatur sedemikian rupa nanti MPR di amandemen. Kita kan Undang-Undang Dasar 45 sepengetahuan saya sudah 4 kali di amandemen. Terakhir 2002 ya. Ya 2002 4 kali amandemen. Ya sekarang kalau mau amandemen lagi dengan prosedur hukum tata negara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu dulu ditempuh dan itu butuh waktu. Ya, amandemen yang keempat itu berlangsung tahun 2001
Itu ketetapan keluar 2002 gitu kan. Ya, karena memang butuh waktu ya. Jadi urgensinya apa juga harus dikaji yang jelas. Kajian akademisnya juga harus jelas. Alasan untuk mengamandemen juga harus jelas. Tidak serta-merta alasannya itu menurut selera parpol. Ya, itu akan sangat berbahaya. Itu jadi ada prosedur yang harus dilalui. Tidak berteriak atau tidak di media ngomong, saya mengusulkan, saya ini nggak perlu. Ada mekanismenya kok. Ya. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, saran dari Bapak selaku ahli hukum, saran untuk kedepannya tuh gimana Pak soal penundaan pemilu 2024? Saya sarankan kepada partai politik, ya berilah edukasi hukum kepada masyarakat, agar masyarakat paham. Jangan, walaupun itu haknya ya, tapi janganlah berteriak atau mengusulkan melalui media, sehingga masyarakat jadi bingung. Kita sekarang ini sudah viral berita penundaan, wacana penundaan dan sebagainya, penundaan pemilu, itu kurang lebih barangkali lebih dari seminggu. Energi masyarakat, energi parpol, energi teman-teman, sahabat Adi Warman, itu sudah terkuras. Makanya saya sangat senang sekali ini temanya tepat, agar masyarakat tahu, oh ada mekanismenya, oh nggak perlu didengerin, oh gini. Oh. Jadi ada aturan hukum tata negara yang mengatur tentang itu. Jadi masyarakat tuh tahu ya Pak ya, tata caranya itu seperti itu ya, mekanismenya. Saya khawatir, kalau enggak ya saya khawatir nanti, maaf ya, dibumbu-bumbuin politik, dikait-kaitkan dengan IKN, dikait-kaitkan dengan macam-macam dan lain sebagainya. Dikait-kaitkan dengan presiden lah begini-begini. Ya, padahal presiden sudah sangat tegas. Beberapa waktu yang lalu mengatakan 2 periode cukup. Ya, Undang-Undang Dasar 45 juga mengatakan itu. Ya. Jadi 2 periode cukup. Ya, kalau ada orang yang mengusulkan supaya 3 periode atau diperpanjang dan lain sebagainya, presiden dengan tegas kan itu menjerumuskan saya, gitu kan, atau jorokin saya, gitu kan. Nah inilah saya berharap bisa menahan diri partai politik, mempersiapkan dirilah untuk pemilu 2024. Kalau memang partainya, kalau memang ya, mohon maaf, kalau memang partai belum siap, jangan juga pemilu yang diundur. Baik. Tapi marilah mempersiapkan diri untuk pesta demokrasi tahun 2024. Itu aja barangkali Mbak Amel, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bermanfaat banget nih Pak nih, terutama buat saya dan sahabat Serambi Adi Warman di rumah gitu, karena sebagian orang kayak kami tuh masih kurang untuk wawasannya Pak, seperti edukasinya seperti ini. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan masyarakat banyak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang saya di Serambi Adi Warman, tentunya bersama dengan Bapak Adi Warman yang telah menghadirkan tema tinjauan yuridis penundaan pemilu 2024, sehingga kita mempunyai pemahaman yang berkeadilan untuk semua. Saya Amelia Yulita pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.